semuanya ya. Oke, minggu lalu kita kan udah belajar tentang diagram pencar ya. Pasti pada masih ingat kan diagram pencar itu yang gimana? Yang gimana? Kalau masih ingat diagram pencar? Ya, benar. Jadi di apa di grafik kayak di diagramnya itu titiknya itu berupa titik, titiknya banyak banget. Ya. Ini kita akan belajar lanjutannya diagram pencar yaitu regresi linier. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada satu hack gitu ketika kalian mau bikin diagram pencar, itu kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemarin kan belum sempat membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar cara membuat diagram scatter atau diagram pencar di Microsoft Excel. Yang pertama dilakukan, caranya kita pilih menu insert, pada bagian cat, pilih inject scatter, pilih scatter. Pada bagian bawah ini merupakan data pendapat biaya. Pada data bagian samping kiri ini merupakan data pendapat laba. Kemudian kita lihat hasilnya pada bagian titik rendah, yaitu dengan biaya 60 mendapatkan laba 40. Pada bagian titik tertinggi yaitu dengan biaya 400 dan tinggal judul biaya dan laba. Pada bagian bawah apabila ini diberi label atau kemudian kita ketikkan labelnya di situ. Oke. Nah, caranya jadi kita bisa memanfaatkan teknologinya buat belajar ya, buat bikin diagram pencarnya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, ini ada pertanyaan diskusi. Jadi menurut kalian, apakah seseorang yang lebih banyak belajar ini cenderung mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi? Gimana menurut kalian? Wah, kalian pernah belajar kayak lebih lama gitu belajarnya, berarti nilainya kalian lebih tinggi dari biasanya. Terus ini, jika kalian memiliki data tentang lama waktu belajar dan nilai ujian ini sama punya data kalian, gimana cara kalian mencari pola dari data tersebut? Data gitu ya, tentunya terus nanti dilihat nilai ujiannya itu. Sebelumnya saya akan kasih tahu ujung belajarnya hari ini. Yang pertama ada menggambarkan persamaan garis regresi linier. Yang kedua menentukan persamaan garis regresi linier. Yang ketiga interpretasikan persamaan garis regresi linier. Yang keempat menerapkan persamaan regresi linier untuk melakukan prediksi. Apa sih regresi linier? Regresi linier itu adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang bisa dibentuk kayak gitu dan menggunakan sebuah garis lurus. Ini contohnya. Nah, tadi kan diagram pencarnya tuh titik-titik itu. Kalau regresi linier itu pasti perlu garis-garis itu. Dan ini titik-titik itu kan ditarik banyak garis ya, dari banyak garis itu. Nah, di antara ini kayak atas ini, di antara semua garis-garis itu tuh ada satu garis yang paling tepat. Itu disebut dengan base fit. Disebut sebagai garis base fit. Nah, garis ini misalkan ini bisa base fit dari titik sama dan garis itu
didapatkan dari satu ini namanya garis fit. Nah, garis ini itu tidak harus melalui titik-titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Tapi bisa aja garis itu melewati satu titik atau lebih pada saat penggambaran ini. Tapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut itu selalu melewati pasangan titik koordinat rata-rata nilai x dan y. Dan untuk cari garis ini ada menggunakan rata-rata. Nah, ini bentuk umum persamaan regresi linearnya. Karena itu yang y ada itu dibaca y-row atau y-topi. Sama dengan a ditambah bx, di mana x-nya itu variabel regresinya, kemudian y-nya itu nilai prediksinya, y-nya itu intercept atau nilai y saat x nol, b-nya itu gradient atau seberapa besar y berubah saat x itu dari 1 sampai 1. Ini langkah-langkah untuk menentukan regresi linearnya. Yang pertama itu membuat diagram kencan tadi. Kalian bisa bikin diagram kencannya itu di Excel. Itu bisa kalian gunakan buat biar kalian nggak lama kan bikinnya titik-titik itu ya. Terus setelah itu hitungan rata x dan y, hitung dengan rumus itu, rumusnya A-nya itu rumusnya seperti itu dan persamaan. Kemudian disubstitusi ke persamaan yang disebutnya tadi. Oke, langsung saja kita mengerjakan AKBD-nya aja biar langsung eksekusi langkah-langkahnya tadi. Oke, sebelum itu kita yang ini AKBD kita bentuk kelompok dulu. Langsung saja, kebetulan ini sudah duduknya bersama-sama ya. Ini kelompok 1, kemudian di kelompok 2, di belakang itu kelompok 3. Oke, silakan AKBD-nya dihidupkan dulu. Akan dikerjakan. Oke, perlu waktu berapa menit? 20 menit? 20 aja Bu. 20 menit? Oke, 20 menit ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjakan semuanya Bu. Iya. Itu bisa ya. Kalau menggunakan Excel-nya buat katanya itu ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Iya, nanti di rumah ya. Kalau mau pakai Excel, ayo sebutkan ini. Boleh mau mengatakan Excel-nya tadi? Oke, jangan Bu. Oke, sepertinya saya lihat sudah selesai semuanya ya ini pengerjaannya ini. Oke, saya minta untuk satu anggota kelompok mempresentasikan dulu pekerjaannya, mewakili kelompoknya. Untuk kelompok 1 silahkan lihat untuk kelompok kedua. Iya, ini saya Kerjakan yang nomor 1. Kerjakan kalau yang nomor 1, lihat dari kelompok 2. Nadia silakan kerjakan nomor 2.
Bu, istri bercerita tidak kelihatan. Saya di sini melihat apa kalau sudah habis semua? Jadi untuk soal nomor satu itu kan istri persamaan garis radiasi mana yang tepat. Jadi ada dua persamaan radiasi yang harus dipilih untuk berdasarkan data-datanya itu mana yang tepat.
Kami kita misalkan dulu X itu biayanya tempat duduk, kemudian ini itu biaya per jam dalam rupiah. Kemudian diketahui modelannya kan 50, kemudian biaya per jamnya 1.100.000. Ya, 100 itu model B-nya 100, biayanya tempat duduknya, terus biayanya 2.100.000, model C-nya 150, biaya per jamnya 2.700.000. Kemudian cari rata-rata, jadi rata-rata X nantinya. Rata-rata X-nya itu kita tambahkan untuk X1, X2, X3, kita bagi 3, maksudnya 100. Kemudian yang rata-rata Y-nya kita tambahkan, kita bagi 3, 3, kemudian 1 kemudian kita hitung, kemudian kami hitung A dan B-nya. Untuk ini, untuk dimasukkan ke bentuk umumnya nanti. Karena di A tadi saat dijelaskan untuk A sama dengan Y dikurangi B kali X bar. Nah, maka kita kami cari B-nya dulu. Terus B seperti ini saya enggak jadi langsung hasilnya sampai 18.000 rupiah. Kemudian untuk A mungkin langsung lagi, kemudian 267.000 rupiah. Nah, itu umumnya ini di untuk Y-nya kan, untuk jawabannya kan Y-nya ya, namanya Y-bar dengan A plus BX. Dan untuk regresi yang lebih tepatnya 267.000 ditambah 16.000. Kita sekali ya jawabannya hari ini. Untuk umum yang paling pas itu yang Euro sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X. Kemudian Nadia dipersilakan dasar. Jadi kami membuatnya pakai Microsoft Excel. Jadi diterapkan di tadi kan tabel terus digambar di situ. Jadi titik-titiknya itu yang biru-biru itu, jadi garis yang menggambarkan itu yang merah itu. Terus itu jawaban untuk yang A dan B sebenarnya. Ya. Terus ini yang C, kita cari, kita bentuk tabel dan juga dengan A, B, C, D, E, F, G, H itu X-nya itu berapa persen, dan Y ada Y topi dan selisih yaitu Y min Y aksen. Nah, dari tabel tersebut bisa diketahui bahwa merek coklat yang harganya terlalu tinggi yaitu coklat D. Nah, coklat D itu selisihnya Rp2.910. Nah, itu kan terlalu tinggi karena memiliki prediksi 7.090. Nah, tetapi harga aslinya yaitu 10.000. Nah, yang D, jawabannya D, harga yang cocok untuk merek D yaitu Y topi sama dengan 1.700 ditambah 154 kali 35 berarti 1.700 ditambah 5.390 rupiah, yaitu hasilnya 7.090 rupiah. Seperti itu sekalian ya. Oke. Nah, sekali ya anak-anak jawabannya Nadia ya, dan hitung-hitungannya juga. Nah, karena sebenarnya dari dilihat dari pekerjaan yang bersama kelompok ini sudah benar ya, ini sudah bisa memahami. Yang pemahamannya lebih kuat lagi, bisa kalian scan tugas individunya, memahami kekuatan kalian, pemahaman kalian. Ini untuk tugas di rumah. Ya, tugas di sini, jadi jangan di sini. Kita saya kasih waktu 15 menit. Oke, waktunya sudah 15 menit. Silahkan dikirimkan ke grup WA ya, nanti saya lihat untuk besok kita evaluasi bersama. Oke,
dari pembelajaran bahasa linear hari ini, apa yang kalian dapatkan atau apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Untuk Nabila, apa yang bisa disimpulkan pada pembelajaran bahasa linear hari ini? Kesimpulannya itu definisi ininya itu cara bernyari pola pengenalan dua yang cukup. Misalnya makin lama kita baca itu makin tinggi nilai ujiannya yang tadi. Terus supaya garisnya paling pas dengan data yang kita punya, kita pakai namanya itu metode kuadrat kecil. Ya benar, metode kuadrat kecil itu, ya metode kuadrat kecil. Nah, ini mulai. Bentuk umum persamaan yaitu bahasa linearnya tadi itu Y-rho sama dengan A ditambah BX. Nah, dengan menggunakan persamaan regresi tadi itu kita bisa melakukan interpolasi atau biasa dibilang itu memprediksi nilai dalam rentang data yang tersedia. Kemudian juga ada ekstrapolasi, memprediksi nilai di luar rentang data yang tersedia. Nah, kalian belajar regresi linear ini itu bisa membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data serta memahami pola hubungan antar variabel itu. Jadi, apa sih kayaknya pentingnya belajar regresi linear ini gitu. Misalkan kalian buka toko roti, terus kalian mau pasang iklan nih, kira-kira kalau aku pasang iklan selama 6 jam nanti bakal ada berapa pengunjung yang datang ya, seperti itu. Oke. Dari pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian sejauh ini belajar bahasa linear? Senang Bu. Karena bisa dipahami. Ya, tadi mencoba belajar pakai Excel. Baru kah atau udah pernah nyoba? Iya, buat jaga mencarinya. Ya, jadi kita tuh semakin ke sini, semakin perkembangan teknologi yang lebih bagus, jadi makin ikutin teknologinya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.